Halo teman-teman, selamat datang di podcast Ngobrol Organisasi dengan saya Rama Marisula dan saya Ausya Emanuel Samau. Pada episode kali ini kita akan membahas berbagai isu dari kasus yang sedang terjadi di Indonesia ini, lalu kita akan menghubungkannya dengan teori organisasi yang kita pelajari dari pertemuan 9 sampai pertemuan 15 bersama dengan Pak Syukur. Walaupun pembahasannya akan santai, namun kita akan mencoba untuk membahasnya secara kritis dan akademis. Yuk lanjut, kita akan mulai. Betul sekali, organisasi sering dianggap hanya teori di kelas, padahal sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, baik dalam pemerintah, perusahaan, maupun organisasi sosial. Baik, yang pertama di sini kami berdua akan membahas dari pertemuan 9 tentang materi spesialisasi dan koordinasi dalam organisasi. Kami mengambil contoh kasusnya, itu program makan bergizi gratis pemerintah Indonesia. Belakangan ini program makan bergizi gratis menjadi salah satu program nasional yang melibatkan banyak kementerian, pemerintah daerah, sekolah, serta pelaku UMKM. Menurut teman Ima, apa hubungannya dengan teori organisasi yang kita pelajari? Baik, kalau menurut saya kasus ini sangat relevan dengan konsep spesialisasi dan koordinasi. Dalam organisasi besar, setiap unit itu memiliki tugas khusus atau spesialisasi masing-masing. Misalnya, yang pertama itu Kementerian Keuangan untuk mengatur anggaran. Yang kedua adalah Kementerian Pendidikan untuk mengkoordinasi sekolah. Dan yang ketiga adalah Kementerian Kesehatan untuk mengawasi standar gizi, dan yang terakhir adalah pemerintah daerah untuk mengatur distribusi. Itulah yang disebut spesialisasi kerja. Lalu kenapa koordinasi menjadi sangat penting? Karena tanpa koordinasi, spesialisasi justru dapat menimbulkan kekacauan. Misalnya anggaran sudah tersedia, tetapi distribusi makanan itu terlambat. Artinya masing-masing unit itu bekerja sendiri tanpa sinkronisasi. Teori organisasi di sini menjelaskan bahwa koordinasi berfungsi untuk menyatukan berbagai aktivitas agar tujuan organisasi itu tercapai secara efektif. Jadi semakin besar organisasi, maka semakin penting juga koordinasi. Ya, tepat sekali, karena program nasional itu tidak akan berhasil dengan spesialisasi saja, tetapi harus diikuti dengan koordinasi yang kuat. Oke, baik, terima kasih. Baik, selanjutnya kami akan membahas pertemuan ke-10 dan ke-11 dengan topik budaya kompetensi dan peran teknologi dalam organisasi. Contoh kasus yang kami ambil di sini adalah transformasi digital pemerintah melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik atau yang biasa kita tahu dengan SPB. Saat ini pemerintah terus mendorong digitalisasi pelayanan publik. Menurut saudara Rama, itu apa yang bisa kita lihat dari perspektif teori organisasi? Kalau menurut saya, digitalisasi bukan sekedar kita membeli komputer atau kita membuat aplikasi. Keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh budaya organisasi dan kompetensi dari SDM. Karena masih banyak pegawai yang mereka terbiasa kerja secara manual sehingga mereka mengalami resistensi terhadap perubahan sekarang ini. Berarti menurut saudara Rama itu masalahnya bukan pada teknologinya. Tepat sekali, masalahnya bukan pada teknologinya, tetapi pada kita sebagai manusia yang akan menggunakan teknologi tersebut. Karena pegawai yang memiliki kompetensi digital lebih baik, mereka akan lebih cepat beradaptasi dengan perubahan teknologi saat ini. Jadi kalau dalam teori organisasi, budaya organisasi merupakan nilai dari kebiasaan yang dianut anggota organisasi. Jadi jika budaya organisasi mendukung inovasi dari pembelajaran, maka teknologi lebih mudah diterima oleh pegawai-pegawai. Berarti bagaimana dengan kompetensi para pegawainya? Kalau kompetensi itu mencakup pada pengetahuan, yang pertama pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Jadi pegawai harus memiliki kompetensi yang baik terhadap digitalisasi. Jadi kalau misalnya ingin digitalisasi itu berhasil, maka transformasi digital itu membutuhkan kombinasi antara budaya organisasi yang adaptif, kompetensi SDM yang
memadai serta teknologi yang mendukung pekerjaan. Oke, baik. Oke, baik, selanjutnya kami berdua akan membahas dari pertemuan 12 tentang materi konflik dalam organisasi dan strategi penyelesaiannya. Kita berdua mengambil contoh kasus yang sering terjadi atau bisa kita lihat adalah konflik antara pengemudi ojek online dan perusahaan aplikasi. Kita sering lihat bahwa demonstrasi pengemudi ojek online yang menuntut perubahan tarif atau kebijakan perusahaan. Menurut teman Ima, apakah itu termasuk dalam konflik organisasi? Kalau menurut saya itu termasuk dalam konflik organisasi, karena konflik organisasi itu terjadi ketika terdapat perbedaan atau kepentingan yang berkaitan dengan tujuan atau persepsi antara pihak ojek online dengan pihak aplikasinya. Dalam kasus ini itu kita bisa melihat bahwa perusahaan itu ingin mendapatkan meningkatkan efisiensi dan keuntungan, dan kalau para ojek online atau driver itu menginginkan kesejahteraan yang lebih baik. Perbedaan inilah yang membuat kepentingan itu perbedaan ini yang membuat seringnya terjadi konflik itu, saudara Rama. Apakah konflik yang sering terjadi itu atau yang sering muncul itu selalu buruk? Kalau menurut saya tidak selalu, karena teori organisasi modern itu justru menganggap konflik dapat menjadi sarana perbaikan apabila dikelola dengan baik. Seperti bagaimana strategi penyelesaian organisasi yang sering terjadi konflik itu? Kalau menurut saya ada beberapa contohnya itu, yang pertama mungkin bisa melakukan negosiasi, yang kedua itu bisa melakukan mediasi oleh pemerintah, yang ketiga adalah kompromi, dan yang keempat adalah kolaborasi untuk mencari solusi yang menguntungkan kedua pihak tersebut, saudara Rama. Jika konflik itu diselesaikan secara konstruktif, maka organisasi itu dapat menjadi lebih kuat dan aktif. Baik, terima kasih teman Ima. Oke, sudah. Baik, selanjutnya di sini kami akan membahas pertemuan ke-13 dengan judul materinya itu transformasi organisasi dan knowledge management. Contoh kasus yang kami ambil di sini adalah transformasi PT Pos Indonesia di era digital saat ini. Dulu banyak yang menganggap bahwa PT Pos Indonesia itu akan tertinggal karena munculnya email dan layanan digital. Namun sekarang perusahaan ini masih bertahan bahkan berkembang. Menurut saudara Rama itu mengapa? Kalau menurut saya karena mereka melakukan transformasi organisasi. Jadi transformasi organisasi ini itu adalah perubahan yang mendasar pada struktur, budaya, dan proses kerja, sehingga mereka menemukan strategi organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru ini. Jadi PT Pos Indonesia tidak lagi hanya mengirim surat lewat secara langsung, tetapi juga mereka mengembangkan layanan digital mereka. Berarti lalu bagaimana dengan peran knowledge management, saudara? Kalau menurut saya knowledge management itu adalah proses mengelola pengetahuan dalam organisasi agar dapat dimanfaatkan oleh seluruh anggota. Misalnya knowledge management itu dengan melakukan pelatihan terhadap pegawai-pegawai di PT Pos, terus dengan dokumentasi pengalaman kerja, terus dengan berbagai pengetahuan antar unit. Jadi dengan knowledge management ini organisasi tidak kehilangan pengetahuan penting ketika pegawai pensiun atau pegawai pindah tempat kerja begitu. Oke, jadi menurut saudara itu organisasi yang belajar akan lebih mudah bertahan seperti itu. Betul sekali, organisasi yang bisa bertahan di era perubahan sekarang ini dengan perubahan yang cukup cepat ini, ketika mereka mampu beradaptasi, maka kemampuan belajar mereka itu menjadi kunci dari keberhasilan organisasi tersebut. Oke, baik, terima kasih. Oke, baik, selanjutnya kami berdua akan membahas pertemuan 14 dengan materi jejaring organisasi atau organization networks. Kami mengambil kasus penanganan bencana alam di Indonesia. Teman-teman, Indonesia sering menghadapi dan sering mengalami bencana alam. Menurut teman, apa hubungannya dengan jejaring organisasi?
Baik, kalau menurut saya itu penanganan bencana itu tidak mungkin dilakukan oleh satu organisasi saja, saudara Rama. Ada banyak organisasi pemerintahan di Indonesia yang secara tugas dan fungsinya itu bisa saja melakukan apa yang bisa kita sebut ini, bisa melakukan kerjasama antara organisasi pemerintahan satu dengan yang lain untuk menangani bencana nasional yang sering terjadi di Indonesia. Contohnya adalah BNPB, biasa kita lihat, Badan Penanggulangan Bencana. Yang kedua adalah pemerintah daerah. Yang ketiga mungkin ada TNI Polri. Dan yang keempat ada organisasi kemanusiaan. Itu yang biasa sering melakukan sumbangan kepada korban bencana alam. Yang berikut mungkin adalah relawan, mungkin tugasnya sama seperti organisasi kemanusiaan yang tadi saya jelaskan. Yang berikut adalah media sosial. Jika kita menggunakan media itu, informasi yang terjadi pada saat bencana itu bisa diketahui oleh banyak orang begitu. Jadi dari media ini bisa juga kita melakukan aksi penggalangan dana untuk saudara-saudara kita yang terkena bencana alam. Dan yang berikut adalah kita sebagai masyarakat sendiri. Semua pihak tersebut itu melakukan jejaring organisasi, saudara Rama, kalau menurut saya. Jadi apa keuntungan dari jejaring organisasi dari semua organisasi yang terhubung yang telah tadi Pak Ima jelaskan? Kalau menurut saya itu ada beberapa manfaat, saudara Rama. Yang pertama di sini itu bisa saja pertukaran informasi itu menjadi lebih cepat dengan menggunakan media yang tadi saya jelaskan. Yang kedua adalah sumber daya itu dapat dibagi bersama, contohnya seperti tadi melalui organisasi kemanusiaan atau relawan seperti itu. Dan mungkin menurut saya juga ada dengan jejaring organisasi ini kita bisa membuat itu koordinasi itu menjadi lebih efektif. Mungkin yang terakhir dari saya adalah respon terhadap masalah itu jauh lebih cepat, saudara, menurut saya. Tapi tantangannya itu adalah menyatukan berbagai kepentingan di sini, saudara, dan memastikan komunikasi itu berjalan lancar supaya kita bisa menangani masalah tersebut. Berarti jadi kalau semakin kompleks masalah yang dihadapi, maka semakin penting juga jejaring organisasi. Tepat sekali. Tidak ada organisasi yang bisa bekerja sendiri menghadapi masalah yang besar, saudara. Maka menurut saya seperti baik. Di sini selanjutnya kami akan membahas pertemuan ke-15 atau pertemuan terakhir dengan materi etika dan budaya organisasi. Kami mengambil contoh kasus yang terjadi di Indonesia, itu adalah kasus korupsi dalam birokrasi pemerintah. Kasus korupsi itu masih sangat sering terjadi di berbagai instansi, saudara. Bagaimana teori organisasi ini menjelaskan fenomena ini? Korupsi ini menurut saya bukan hanya masalah individu, tetapi juga berkaitan dengan budaya organisasi atau etika organisasi. Jadi jika budaya organisasinya membiarkan penyalahgunaan wewenang, maka perilaku dari individu atau oknum-oknum di dalamnya itu akan tidak etis dan organisasi tidak akan berkembang. Oke, kalau saya bertanya, apa yang dimaksud dengan etika organisasi menurut saudara Rama? Etika organisasi itu kalau menurut saya itu adalah seperangkat nilai moral yang menjadi pedoman perilaku anggota organisasi. Contohnya kejujuran, integritas, terus ada transparansi dan akuntabilitas. Jadi ketika nilai-nilai tersebut dijalankan secara baik atau diterapkan secara konsisten, maka peluang terjadinya korupsi itu akan berkurang. Oke, berarti membangun organisasi yang bersih itu tidak cukup hanya dengan aturan, atau bagaimana menurut saudara? Aturan itu memang betul yang teman Iman tanyakan. Diperlukan budaya organisasi yang kuat serta pengelolaan dan keteladanan dari para pemimpin supaya pegawai-pegawainya atau termasuk mereka tidak melakukan korupsi begitu. Oke, baik, terima kasih saudara. Oke, baik. Yang terakhir kami berdua akan menyampaikan refleksi kami berdua dari keseluruhan pertemuan kami bersama Pak Syukur dari pertemuan 9 sampai pertemuan 15. Kalau dari saya dapat menyimpulkan bahwa keberhasilan organisasi tidak hanya ditentukan oleh struktur dan sumber daya yang dimiliki, tetapi juga
dilihat oleh kemampuan mengelola manusia, teknologi, konflik, pengetahuan, serta jaringan kerjasama dan nilai-nilai etika. Kalau menurut saya, teori organisasi itu membantu kita memahami bahwa setiap organisasi merupakan sistem yang saling terhubung dan harus dikelola secara seimbang. Melalui berbagai kasus nyata yang tadi saya dan saudara Ramos sudah bahas itu, kami belajar bahwa organisasi yang efektif adalah organisasi yang mampu beradaptasi, berkolaborasi dan menjaga integritas dan terus belajar dalam menghadapi perubahan lingkungan. Jadi dengan demikian, teori organisasi ini tidak hanya relevan dalam dunia kerja, tetapi juga menjadi bekal kami sebagai mahasiswa, menjadi bekal penting dalam kami kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat dan bernegara. Baik, akhir dari pembahasan ini kita bisa melihat bahwa teori organisasi itu bukan hanya konsep di buku, tetapi sangat relevan dalam memahami berbagai persoalan nyata, mulai dari program pemerintah, transformasi digital, konflik kerja, penanganan bencana, hingga personal etika dan korupsi. Benar, dengan memahami teori organisasi, kita sebagai mahasiswa dapat menganalisis masalah secara sistematis dan kita bisa menemukan solusi yang lebih tepat. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan podcast ini. Semoga pembahasan hari ini menambah wawasan dan membantu memahami penerapan teori organisasi dalam kehidupan nyata. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan memberkati. Sampai jumpa Dan terima kasih.